Sahabat Pijar TV, untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang kamu kenal. Salam terang bagi Indonesia. Salam sejahtera pemirsa. Firman Tuhan mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatunya akan tiba ketika Injil disampaikan ke pelosok-pelosok negeri. Dan puji nama Tuhan, Pijar TV diperkenankan Tuhan mengambil bagian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Injil yang luar biasa sampai ke pelosok-pelosok. Dan mengapa kami bisa melakukan demikian? Tidak terlepas dari dukungan Anda, dan diantaranya adalah dukungan dana Anda. Untuk itu jangan pernah ragu menunjang, menopang pelayanan kami melalui dukungan dana yang Anda bisa berikan. Jangan lupa ada nomor rekening yang selalu kami sampaikan di layar kaca menjadi wadah saluran berkat Anda untuk menopang pelayanan kami. Terima kasih sekali lagi untuk segalanya. Tetaplah setia bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaan datang dari Saudara Harun Al-Rashid ini, yang menanyakan tentang apakah keterangan Alkitab tentang penyaliban itu bisa dipertanggungjawabkan secara historis. Mohon Bapak bisa menjelaskannya. Ya, pertama begini, secara historis, secara sejarah. Dari abad pertama, ketiga, keempat, kelima, tidak pernah ada satupun data sejarah yang menyangkal tentang penyaliban. Jadi kira-kira seperti ini. Jangan mengaburkan antara tafsiran teologis sebuah kitab suci dengan data historis. Bahwa ada penyangkalan tentang penyaliban Yesus. Itu pernah terjadi pada kelompok yang namanya kelompok Gnostik. Tapi ini tidak pernah menyangkal dalam makna bahwa Yesus tidak disalib, tidak. Sebab orang Gnostik itu memahami bahwa Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia. Dia itu hanya entitas yang bukan ilahi, bukan manusia, tetapi entitas intermediary being yang tidak benar-benar real. Makanya menyalibkan Yesus sama dengan menyalibkan bayangan. Jadi bagaimana mungkin bayangan disalib? Itulah yang mulai muncul di abad keempat misalnya dengan kisah Yohanes. Tapi ini bukan Yohanes Rasul yang nulisnya abad keempat. Tetapi justru menariknya semua data sejarah abad pertama, abad kedua justru tidak pernah menyangkal penyaliban. Dengan kata lain, tutuplah Alkitab itu. Gak usah dibaca Alkitab. Yesus disalib itu fakta sejarah. Saya berikan contoh. Misalnya ini karya Yosefus. Yosefus itu menulis buku panjang sekali. Dia menulis tahun 95 Masehi. Atau 90 sampai tahun 95. Dan ini tidak percaya Yesus ya? Ini orang Yahudi. Dia sejarawan Yahudi. Pernah dia berkhianat pada bangsanya. Dia dukung Roma. Makanya namanya dulunya Yosef ditambahi Flavius. Karena dari nama Kaisar Flavianus. Kemudian setelah bangsanya hancur, Bet Hamikdas, Baitul Maqdis, rumah suci Allah di Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus. Dia rupanya ada penyesalan. Lalu dia menebus penyesalannya itu dengan dia menulis buku Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Nah inilah bukunya. Ini hanya salah satu dari buku jilid 18 dan 19. Ada kira-kira 20-an jilid. Itu tertulis di dalam bahasa Yunani dengan terjemahan bahasa Inggris. Ya. Tapi juga ada yang terjemahan bahasa Arab. Tapi itu teksnya Yunani dan Aramaik. Dia mengatakan Yesus disalib. Talmud Yahudi. Yang nyalib Yesus saja mengatakan Yesus itu disalib. Jadi tidak ada fakta sejarah manapun juga yang mengatakan Yesus tidak disalib. Karena ini fakta. Bahkan tanpa membaca Alkitab pun kita bisa menentukan penyaliban itu terjadi pada masa siapa, siapa kaisarnya,
siapakah wali negerinya, kapan Yesus disalib, kira-kira ancang-ancang tahunnya tahun berapa, bulan berapa, cara matinya itu pasti disalib, tidak dengan cara yang lain. Sebut satu contoh misalnya. Seorang selain Yosefus, seorang ahli hukum Roma, dia menulis sekitar juga tahun 90-an, namanya Claudius Tacitus. Ahli hukum Roma sekaligus dia senator Roma. Dia menulis masa kapan Yesus disalib itu, pada zaman apa Yesus disalib. Tulisan ini aslinya dalam bahasa Latin. Dia mengatakan auctor nominis eius Christo. Kristus yang dari namanya itu istilah Kristen berasal, Tibero imperitate per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat. Kristus yang karena namanya itu muncul istilah Kristen telah disalibkan pada zaman Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita, wali negeri kita, yaitu Pontius Pilatus. Jelas. Begitu juga Yosefus. Yosefus itu menulis dalam teks Ibrani Yunaninya, ya, itu jelas sekali dia menulis tentang penyalipan Yesus itu. Dia mengatakan apa? Cara matinya bagaimana? Disalib. Karena Yosefus mengatakan itu. Dia mengatakan begini, stauro epitettimikotos Pilato. Yang artinya apa? Pilatus telah mengeksekusinya dengan cara disalibkan. Jadi cara matinya disalib. Kemudian kapan dia disalib? Traktat Sanhedrin itu bagian dari kitab Talmud, ini contohnya kitab Talmud, ya. Ada banyak traktat Sanhedrin, traktat Yoma, traktat Megillot Ta'anit. Pada traktat Sanhedrin 43a, dia mengatakan jelas bahwa Yesus itu matinya digantung BRF Pesah pada persiapan Paskah. Nah, Paskah yang dimaksud di sini bukan Paskah Kristen, tapi Paskah Yahudi, yaitu Paskah keluaran dari tanah Mesir yang dirayakan setiap malam tanggal 15 bulan Nisan, kira-kira bulan purnama Paskah Yahudi. Kira-kira kalau tahun Masehi kita kira-kira bulan Maret. Ini jelas kapan dia mati, siapa yang menyalib di bawah Pontius Pilatus, wali negeri Yudea sebagai jajan Roma, kaisarnya namanya Tiberius. Ya. Tercatat semua itu. Tercatat semua, dan tidak hanya itu. Misalnya ada lagi catatan Mara ben Serapion. Dia ini adalah filosof Stoa yang hidup di Syria pada saat itu. Dia membandingkan kematian Plato, Sokrates, kematian Sokrates yang dicatat Plato seperti kematian Yesus. Dia raja orang Yahudi itu telah disalibkan. Hukumannya apa? Bangsa Yahudi terpencar-pencar di seluruh dunia setelah dia kalah perang. Itu nulisnya dekat dengan peristiwa. Jadi artinya hampir semua data sejarah mencatat itu. Ada lagi catatan seorang sejarawan, kira-kira agak akhir tuh tahun 170, namanya Lucianus dari Samosata. Dia mengatakan apa? Kaum Kristen itu seperti yang kamu tahu menyembah seorang sampai hari ini yang mengemukakan ritus baru dan disalib karena alasan itu. Itu semua lengkap, dan memang di abad pertama seorang yang dianggap kriminal itu matinya disalib. Kalau dia warga negara Roman, matinya dipotong kepalanya. Karena waktu itu kan ada hukum yang disebut hukum yang berlaku bagi orang Roma. Itu namanya kira-kira ius Romanum. Paulus itu warga negara Roma, makanya sama-sama dianggap kriminal, bagi orang Yahudi matinya dipenggal. Tapi Yesus, Petrus, Andreas itu warga negara jajan Roma. Berlaku hukum bagi bangsa-bangsa jajan Roma. Ius Gentium matinya disalib gitu. Itu fakta sejarah. Tidak bisa dibatalkan hanya karena keyakinan teologis tentang Yesus nggak disalib, apalagi hanya tafsiran. Saya kira itu nggak bisa
Menutup penyalipan Yesus itu sama dengan Anda menutup matahari dengan sapu tangan. Nggak mungkin itu fakta sejarah. Tutuplah Alkitab, nggak usah dibaca Alkitab. Yesus itu disalib. Jadi penyalipan Yesus itu tidak tergantung Alkitab ada apa enggak. Tapi kalau Anda tanya untuk apa Yesus disalib, jawabannya di Alkitab. Makna penyalipan itu dalam Alkitab. Tapi fakta sejarah sepanjang abad nggak pernah ada yang meragukan penyalipan Yesus gitu.